Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maria, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya sedang menempuh PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya sedang melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Semen, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa. Sikap duduk sempurna, berdoa mulai. Doa selesai. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama Adelia Nur Hasana. Hadir Bu. Yang kedua Adrianto. Hadir Bu. Oke, selanjutnya Naila Azizah Dirina. Hadir Bu. Oke, untuk yang terakhir Winda Novianti. Hadir Bu. Oke anak-anak, ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan layanan klasikal pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Coba lihat di papan tulis. Yang pertama, apakah kamu sedang semangat atau malas hari ini? Semangat. Oke. Berikutnya, apa yang kamu rasakan saat ini? Gembira. Berikutnya, lebih suka kegiatan kelompok atau sendiri? Sendiri. Ada yang kelompok, ada yang sendiri ya? Selanjutnya, bagaimana kondisi keluargamu? Rukun dan menyenangkan. Oke. Kemudian bagaimana pergaulan dengan teman-temanmu? Menyenangkan. Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan masalah-masalah yang menghambat proses belajar. Kemudian, untuk yang kedua, peserta didik dapat memerinci ciri-ciri dari gaya belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memilih gaya belajar sesuai dengan dirinya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merancang strategi belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Anak-anak, kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Oke, coba lihat. Masalah apa yang kamu hadapi dalam proses belajar? Kurang konsentrasi. Untuk yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui penyebab dari masalah yang kamu hadapi dalam proses belajar? Sudah. Kemudian selanjutnya, apakah kamu sudah mengetahui gaya belajarmu? Belum. Selanjutnya, apakah kamu sudah mempunyai strategi belajar yang efektif? Belum. Baiklah Nana, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita nanti akan menonton video. Kemudian kita akan melakukan permainan yes or no. Kemudian kita akan melakukan tes gaya belajar secara online. Kemudian kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan hasil tes gaya belajar. Kemudian kita akan melakukan searching. Selanjutnya ada diskusi kelompok, kemudian mengisi LKPD. Nanti LKPD-nya ada LKPD kelompok dan LKPD individu. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok harus membuat PPT atau
mind mapping atau carta untuk dipresentasikan ke depan kelas. Tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda. Anak-anak, perlu tidak kita mengetahui apa gaya belajar yang sesuai dengan diri kita? Sangat perlu. Oke, kalau sangat perlu, apa alasannya? Menurut saya, mengetahui apa gaya belajar yang sesuai dengan diri kita itu sangat perlu. Karena dengan mengetahui gaya belajar, kita bisa tahu cara yang efektif untuk belajar dan agar mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai ekonomi makro. Menarik nggak sih kalau kamu bisa jelasin cara kerja teknologi yang kita pakai sehari-hari? Kenapa pesawat bisa terbang? Gimana data dikirim lewat internet? Kalau kamu kayak kebanyakan pelajar di Indonesia, kamu tentunya akan merasa ini penting. Minat dan motivasi mempelajari sains dari para pelajar Indonesia itu tinggi. Skor rata-ratanya 93,75 dari 100. Waktu belajar sains tuh katanya seneng banget. Skornya 88,2. Cuman nih, percaya diri pelajar Indonesia tentang seberapa paham mereka tentang sains dan apakah mereka bisa mengaplikasikan sains di kehidupan sehari-hari itu rendah. Siklus ini untuk proses belajar kamu sendiri, mempelajari cara belajar kamu sendiri. Kamu harus siap bereksperimen dengan berbagai cara dan kebiasaan belajar, melakukan review atau meninjau seberapa ampuh, terus belajar lagi cara belajar yang lebih manjur, dan akhirnya kamu terapin. Dan ini semua jadi tanggung jawab kamu sendiri, bukan tanggung jawab guru kamu untuk bisa ngasih tahu gimana cara belajar yang paling cocok buat masing-masing siswa. Harus kamu sendiri yang ngetes dan ngerasain mana yang paling cocok sama kepribadian kamu. Apalagi sekarang ini kamu bisa mengeksplorasi berbagai hal, bisa googling sendiri, cari materi, nonton YouTube, atau download aplikasi belajar kayak Pampas. Jadi di era teknologi udah bukan zaman. Inti dari video tersebut adalah mengajak kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap potensi yang kita miliki dengan menemukan cara belajar yang paling efektif untuk diri kita sendiri. Inti dari video tersebut adalah penyebab proses pembelajaran tidak efektif. Menurut Dr. Stephen Carroll dari Santa Clara University, ada 3 penyebabnya. Yang salah satunya pembelajaran pasif. Pembelajaran pasif itu kayak pelajar hanya mendengarkan instruksi dari gurunya saja dan mereka itu tidak mau, kayak dia itu tidak mengerti pelajarannya atau tidak. Jadi proses belajar kita menggunakan metode yang tepat itu diibaratkan seperti memotong bawang dengan pisau yang tajam. Sehingga dalam proses belajar kita menentukan gaya belajar yang tepat agar saat memahami materi itu menjadi lebih cepat dan efisien. Baiklah anak, kita akan bermain permainan yes or no. Nanti anak-anak menjawab yes atau no, gitu ya? Ya. Yang pertama, saya masih bingung dengan gaya belajarku, yes or no? Yes. Kemudian selanjutnya, terkadang saya masih sulit menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, yes or no? Yes. Kemudian saya merasa bosan saat belajar, yes or no? Yes. Kemudian selanjutnya, saya sering lupa dengan materi pelajaran yang baru saja diajarkan oleh Bapak Ibu guru, yes or no? Yes. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan tes gaya belajar secara online. Nanti Ibu akan kirimkan linknya di grup, nanti anak-anak akses kemudian dikerjakan. Seperti itu ya? Iya.
Baiklah anak-anak, semua sudah mengerjakan tes gaya belajar. Kemudian Ibu akan menayangkan 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada kinestetik, yang ketiga ada auditori. Ibu minta 3 anak untuk membacakan tampilan di depan. Siapa yang bersedia? Saya. Gaya belajar visual biasanya mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar auditori biasanya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata. Selanjutnya, lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengar. Yang terakhir, penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap. Gaya belajar kinestetik biasanya belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Selanjutnya, cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca. Terakhir, belajar dengan menyentuh atau melakukan. Baiklah anak-anak, saat ini kita sudah mengetahui apa gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Kemudian, Ibu minta kalian berkelompok menurut dengan gaya belajar sesuai dengan hasil tes yang telah dilakukan tadi. Paham? Paham. Ada 3 poin penting yang harus dikerjakan. Yang pertama ada apa gaya belajarku, nanti ditulis sesuai dengan hasil tes online gaya belajar tadi. Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri dari gaya belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, ada strategi belajar seperti apa yang akan saya rancang agar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu.
tayang, kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian nanti untuk kelompok yang tidak maju presentasi harap memberikan masukan, kritik ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang maju presentasi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Delia. Saya Satria Mantormadi. Nah, jadi kita berdua punya gaya belajar itu visual. Nah, kita punya beberapa masalah penghambat saat proses belajar. Yang pertama itu ada seringkali mengetahui apa yang ingin dikatakan tapi kurang pandai memilih kalimat. Yang kedua, kurang suka berbicara. Dan yang ketiga, suka mengingat suatu informasi secara lisan. Nah, yang selanjutnya itu ciri gaya belajar visual. Yang pertama itu lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Yang kedua, suka membaca dan mudah dibacakan. Yang ketiga, rapi dan teratur. Yang keempat, tidak mudah terganggu dan terganggu oleh keributan. Nah, untuk strategi belajar kita itu ada membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan. Belajar sambil melakukan doodling. Apa? Coba dibaleni. Sing iki tok. Strategi yang Doodling. Yuk. Nah, kita punya beberapa strategi untuk belajar, yaitu membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan namun memiliki ilustrasi. Yang kedua, belajar sambil melakukan doodling agar lebih fokus. Dan yang ketiga, menggunakan spidol berwarna agar catatan kita menjadi lebih berwarna. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok visual kami. Apa bila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Saya. Perkenalkan, saya Aulia Diana Madani dari kelompok Kinestetik. Izin bertanya, doodling itu artinya apa ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izin menjawab. Jadi, doodling itu adalah membuat coret-coretan abstrak agar kita dapat lebih fokus dalam belajar ataupun saat mengerjakan soal. Dan doodling itu tidak harus di kertas dan menggunakan ballpoint, tapi bisa secara abstrak, tidak berbentuk seperti itu saat kita menggunakan otak kita untuk berpikir. Sekian. Oke, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Adel, kelompok visual yang telah memaparkan hasil pekerjaannya. Yang tadi juga sudah memberikan strategi belajar visual. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok Mbak Adel. Jadi saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini, di mana yang pertama kita menonton video tentang gaya belajar, yang kedua melakukan permainan yes or no, yang ketiga tes gaya belajar secara online, yang keempat membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing, dan yang kelima melakukan searching. Dari kegiatan hari ini saya mengetahui apa gaya belajar saya dan saya dapat menentukan strategi agar belajar saya menjadi lebih efektif. Saya akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang. Saya menjadi tahu gaya belajar saya. Dengan mengetahui gaya belajar saya mampu merancang strategi belajar yang efektif. Dari hal itu, saya berharap bisa meningkatkan nilai. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada tahap yang terakhir. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang prokrastinasi. Kemudian Ibu akan bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan
ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak. Jika tidak ada, kita akan menutup salah satu pemimpin doa terlebih dahulu. Sikap duduk sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nana, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan kegiatan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.